Oke. Halo, Hai. ya siapa namanya? Oh ya, nggak ada name tag ya? Aduh, Nggak lupa ada. nggak ada name tag. Panggil aja Mawar. Mawar. Iya, panggil. Mawar, umurnya berapa Mawar? Kebetulan masih 20 tahun. Sisanya? Sisanya 6 tahun. Berapa tuh? Cantik ya kalau ketawa ya. Iya, alhamdulillah. Apalagi kalau ketawanya lepas. Iya, alhamdulillah. Jadi semua tuh harus disyukuri ya. Iya. Rumahnya daerah mana Mawar? Rumahnya daerah sini aja. Sininya mana? Ya sini pokoknya gitu. Ya, sini. Iya, seperti itu. Punya pacar? Pacar alhamdulillah nggak ada, tapi kalau pasangan insya Allah lah ya, di tangan Tuhan. Jawabannya itu loh. Terus kapan rencana menikah? Rencana menikah itu kapan ya? Pokoknya tahun depan. Kalau tahun depannya nggak jadi, pokoknya tahun depan aja gitu pokoknya. Sampai menikah gitu aja. Kenapa milih kerja di SMK Binus? Nggak milih sih Oh, nggak sebenarnya, milih. ya udah ditakdirin di sini ya udah gitu. Ya alhamdulillah lah, daripada yang ini ya nggak bisa kerja gitu ya udah disyukuri aja pokoknya. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah gitu aja. Ya apalagi? Apalagi? Bentar. Saya bingung mau tanya apa. Oh, bingung mau tanya apa? Ceritakan sedikit tentang diri kamu. Ceritakan sedikit tentang diriku ya. Kalau Kelebihan kamu, kekurangan kamu. kalau misalkan disuruh cerita sedikit tentang tentang aku susah ya, karena aku tuh ceritanya banyak, jadi nggak bisa sedikit. Gimana? Disingkat aja. Disingkat nggak apa-apa, disingkat. Disingkat. Cerita tentang apa nih? Tentang apa dulu? Kepribadian. Kepribadian. Kepribadian gimana ya? Kamu Kayak seperti gimana? apa? Ya seperti ini. Maksudnya kayak ya udah seperti ini. Jadi bingung kalau pertanyaannya nggak spesifik tuh bingung jawabnya. Jadi harus pertanyaan tuh spesifik. Misalkan apa namanya, suka apa atau dulunya tuh gimana, misalnya sekolah di mana atau gimana kuliahnya atau gimana gitu loh. Jadi harus spesifik tanya. Ya udah, ceritain aja. Cerita tentang apa dulu? Ya apa aja. Apa ajanya tuh apa? Harus jelas dong, ada subjeknya gitu loh. Nanti jadi Aduh cerita- susah ya kalau ngomong sama orang itu ya. gimana dong? Ber IQ tinggi itu jadi susah gitu. biasa Harus aja. sedetail-detail mungkin. Oh iya, Oke, pasangan. karena dia punya pasangan. Nah, itu kenalnya di mana? Kok bisa punya pasangan? Terus pasangannya tinggal di mana? Kenalnya sama pasangan. Jangan di ini loh, jangan diupload di ini loh ya. Jadi kenalnya sama pasangan tuh pada waktu masih zaman 2014 dulu. Zaman 2014 tuh sekitar bulan November kalau nggak salah ya. Itu 2014 bulan November, pada waktu aku masih kerjanya di hotel gitu. Pada waktu itu jadi resepsionis di salah satu hotel gitu. Maksudnya enggak hotel gede banget sih, enggak, maksudnya hotel skala kecil gitu. Kebetulan di situ aku kerjanya jadi resepsionis, pada waktu itu masih kuliah gitu kan. Jadi kuliah sambil kerja pada waktu itu. Sombong banget ya. Terus kemudian ini pada suatu hari dia itu jadi tamu gitu ceritanya. Jadi si doi ini tuh jadi tamu pada waktu itu kan. Beneran nggak tuh? Jadi dia jadi tamu. Terus kenapa bisa ketemu? Kan pada waktu itu ini ya apa namanya, tempat aku kerja itu nggak 24 jam. Jadi tutupnya jam 12 malam. Kalau nggak salah itu jam 1 malam tiba-tiba itu ada yang telepon. Terus aku angkat dong. Pada waktu itu teleponnya masih ada di kamar kan, itu ada mesnya ya di situ, ada mesnya. Terus teleponnya ada di kamar, aku angkat. Terus yang ngomong itu si doi ini, dia bilang halo selamat malam ya. Aku jawabnya formalitas aja sesuai jawaban kalau misalkan nerima telepon dari customer. Ya selamat malam, ada yang bisa dibantu gitu. Terus dia bilang mbak ini ada yang kekunci dari luar. Oh iya ya mas sebentar gitu. Akhirnya aku buka, pas aku buka ada dia. Katanya Jreng tuh. Kalau Jatuh aku sih cinta biasa deh. aja. Enggak, kalau aku sih biasa aja. Kalau dia bilangnya cinta pada pandangan pertama, aku mah Kayak lagu dong. Kayak lagu dong. gimana lagu cinta pada pandangan pertama? Pandangan Oh, iya. pertama. Kalau aku sih biasa aja, gengsi dong cewek gitu loh. Kalau aku sih biasa aja. Kalau dia sih bilangnya cinta pada pandangan pertama, aku mah biasa aja gitu. Terus dia bilang, mbak ini ada orang yang kekunci dari luar. Oh iya mas gitu. Akhirnya ya itu ketemu pertama kali kayak itu. Terus singkat cerita pagi harinya tuh kita ngobrol gitu. Tapi aku masih biasa aja gitu, sama dia, nggak ada rasa gimana. Sebenarnya kita ngobrol
kita ngobrol. Terus kemudian dia udah check out kan, dia udah pulang. Abis itu berapa bulan kemudian, sekitar bulan Januari apa ya, aku lupa, sekitar bulan Januari Dia datang lagi. ada nggak usah terpesona gitu. Aduh, saya tuh terpesona dengan wajah Anda Terus kan yang penuh ceria gitu. Kayaknya nggak ada angin mendung-mendung tuh, nggak ada kayaknya. Adanya tuh pelangi terus. loh, kita itu harus membawa energi positif dong. Kalau misalkan kita membawa energi positif, nanti di sekitar kita juga akan jadi positif. Jadi seperti itu. Kita tuh nggak boleh ada aura-aura negatif gitu. Terus lanjutin nggak nih? Lanjutin. Lanjutin ya. Terus kemudian habis itu kan singkat cerita berapa bulan kemudian, kalau nggak salah bulan Januari itu dia mulai kayak ngubungin gitu. Mulai zaman dulu kan mesti BBM-an ya. Jadi zaman dulu tuh mesti BBM-an, dia masih BBM, terus masih kayak YM, Yahoo Messenger. Kalau kita seumur pasti tahu Yahoo Messenger. Habis itu dia kita chatan di situ. Terus juga pada waktu itu zaman-zamannya Get Rich, tahu nggak sih di Line itu loh yang games Get Rich itu. Di situ kita sempat ini main di situ. Pokoknya ini aja biasa aja gitu. Terus tiba-tiba pada bulan Februarinya terus dia bilang kalau misalkan dia itu ada rasa gitu kan. Terus aku bilang ya aku Rasa apa? Strawberry? Iya kali ya, rasa Pisang? nano Pokoknya. Terus kayak gitu dia bilang kalau misalkan dia itu ada something gitu. Aku mah biasa aja karena emang nggak ada rasa gimana pada waktu itu kan. Terus dia tuh bilang gini, tapi aku nggak mau pacaran. Dia bilang kayak gitu. Ya sama, aku pun nggak mau pacaran karena aku pada waktu itu nggak ada rasa gimana. Terus ya udah kita jalanin aja, kayak ya udah saling tahu gitu aja. Aku suka kamu, kamu suka aku gitu aja. Jadi nggak ada aku pacar kamu pacar aku, nggak ada. LDR dong. Iya LDR. Nah, terus Betah tuh. iya biasa aja karena jarang ketemu juga, jadi ya udah biasa aja gitu loh. Rasanya kayak Ya kayak nggak punya pacar. iya kayak ya emang nggak pacaran, jadi maksudnya kayak ya deket biasa aja. Terus singkat cerita pada waktu Februari 2015 itu awal-awal kita komitmen, 1 tahun pertama berjalan ya aku masih biasa aja. Kalau aku masih biasa aja, jadi nggak ada gimana. Terus waktu nggak di chat pun juga nggak masalah karena belum seengeh itu gitu. Nggak ketemu pun juga nggak apa-apa. Terus kemudian di tahun kedua kayak udah mulai jealous gitu, misalkan dia nggak Cemburu. mulai nyari, misalkan dia nggak ada mulai nyari kemana nih orang gitu, mulai kerasa gitu. Itu di tahun kedua ya. Terus kemudian di tahun ketiga itu mulai kayak ada konfliknya di situ. Benar-benar kita itu saling tahu sifat dan karakter kita masing-masing itu di tahun ketiga itu kan. Di tahun ketiga itu benar-benar banyak banget percocokan. Maksudnya kayak nggak ngechat pun ditanyain kamu kemana apa segala macam gitu. Jadi pokoknya masalahnya itu berhubungan sama ini komunikasinya kita, karena emang kan kita biasanya cuma komunikasi aja ya, ketemu pun jarang. Jadi kita tuh kayak punya komitmen ketemunya tuh tidak boleh lebih dari 3 bulan gitu. Jadi setiap 3 bulan insya Allah kita ketemu gitu. Jadi nggak boleh lebih dari itu kan. Kalau umat muslim itu nggak boleh diem-dieman lebih dari 3 hari ya. Jadi itu pedomannya itu gitu loh gitu. Kalau misalkan berantem pun juga nggak boleh lebih dari 3 hari, pokoknya angka 3 gitu. Terus bisa dihitung aja dalam setahun itu kita paling cuma ketemu 5 sampai 6 kali, itu pun belum tentu. Jadi nggak sering ketemu juga, jadi udah terbiasa sendiri gitu. Terus kemudian di tahun ketiga itu mulai banyak banget konflik di situ. Akhirnya kok kita bisa survive gitu, kita bisa bertahan sampai di tahun ketiga. Terus itu. Sekarang udah berapa tahun? Sekarang udah masuk ke 6 tahun. 6 tahun, wow, lama ya. Terus jadi di tahun keempat itu kayak udah mulai ngerasa oke nih kayaknya emang Kayaknya udah mau serius nih. Ya, tapi ada feeling ke depannya untuk menikah? Iya, kalau misalkan udah Biasanya kan kalau udah pacaran lama-lama ternyata nikahnya bukan Pacaran, sama guys, orang. Iya, maksudnya udah deket lama-lama ternyata nikahnya bukan sama dia. Kan itu sakit banget tuh. Yang ada oh kan itu ada yang ngerasa tuh, ada yang ditinggal tuh, ada yang ngerasa itu. Oh, maaf. Ini putus. Iya, putus. Terus juga pas nikahnya juga dia diundang pula. Aduh, sakitnya kayak gimana itu. Diundang ya. Masih si mantan diundang, Mbak. Jadi kalau masalah serius atau enggaknya ini berhubungan sama yang cerita aku tadi yang tahun keempat itu. Tahun keempat kan mulai kayak oke nih sampai titik ini kita kok masih bisa bertahan. Padahal pada waktu itu kita tuh punya komitmen tuh kayak gini. Ya mungkin pasangan di luar sana juga ada yang punya komitmen seperti ini. Jadi kita tuh kayak gini loh. Oke, kita kan jauh, posisinya kita kan jauh, dia ada di luar kota gitu. Terus jadi kita tuh saling begini.
Iya, emang kita itu ada komitmen, cuma kita itu saling bilang seperti ini. Kalau misalkan nanti kita di tengah jalan itu saling suka sama orang lain, kita harus saling cerita. Aku pun juga sama, misalkan aku lagi dideketin sama siapa, aku cerita sama dia. Aku lagi dideketin sama ini nih, aku dikasih sesuatu sama ini nih, kita saling cerita. Dia pun juga sama. Entah yang diceritain itu semuanya atau enggak, kan aku enggak tahu. Yang penting kan kita saling tahu gitu loh, sama-sama tahu. Gitu. Entah jujur atau enggak ya itu ya urusan dia gitu. Jadi kita saling cerita, mulai dari situ kita saling terbuka terus. Misalnya ada apa-apa cerita, misalkan aku mulai bosan sama dia, aku cerita. Misalkan aku kelihatannya kok lagi ada serak sama seseorang, aku cerita sama dia juga. Jadi berasa kayak pasangan juga berasa kayak teman gitu. Terus ternyata di tahun keempat itu dia kayak mulai oke, kita harus serius nih gitu. Mau apa lagi coba kalau misalkan udah bertahun-tahun, kalau nggak nujunya ke situ kan juga percuma juga, buang-buang waktu. Jadi kita tuh sama-sama nggak pengen ngulang lagi dari awal. Misalkan kalau sama orang baru kan harus kenalan lagi, PDKT lagi, terus nyocokin prinsip lagi gitu. Jadi males gitu kalau misalkan harus ngulang dari awal. Jadinya akhirnya kita oke nih, di tahun keempat kita udah mulai. Terus respon orang tua gimana? Maksudnya kamu kan pacaran jarak jauh, dia ngerasa orang tuamu itu beneran nggak, serius nggak gitu? Karena Responnya gimana? dari awal pas aku kenal sama dia itu aku nggak kenalin sama orang tua. Jadi aku tuh pengennya ngenalin ke orang tua kalau emang Udah jadi yakin calon sih, iman gitu ya? Dia jadinya nggak, orang tua juga nggak kepikiran ini serius nggak sih sama anakku gitu. Jadi harus bener-bener fix dulu. Pernah nanya, Arif punya pacar gitu, pernah nanya nggak? Pernah ya, cuma kan aku jawabnya iya nanti jodoh pasti akan datang sendiri, aku bilang gitu. Terus kalau misalkan emang di akunya udah struck, udah klik, udah yakin, baru aku bilang. Terus ternyata di tahun keempat itu emang dia tuh di tahun keempat atau di tahun kelima, kayaknya di tahun kelima itu udah dia itu memberanikan diri untuk datang ke rumah ngomong sama orang tua gitu. Jadi di tahun kelima itu udah mulai serius. Sampai sekarang? Sekarang Tapi nggak ada halangan yang lain gitu. contohnya halangannya gimana? Ya seperti dia deket sama cewek, maksudnya Ya, kalau setelah dulu itu, iya. setelah setelah dia komitmen itu ya, misalnya setelah dia bilang kalau serius itu iya. kebetulan nggak ada. Dan kita tuh bukan tipe orang yang setelah ini ya, setelah lewat dari 3 tahun itu ya, setelah lewat dari 3 tahun itu kita bukan tipe orang yang cemburu-cemburu gitu. Kita itu kalau misalkan ketemu ya, kalau misalkan ketemu tuh nggak pernah sama sekali liatin HP pasangan kita, liatin apa namanya, misalkan ini misalkan kalau ada pasangan tuh HP-nya dicek, inboxnya apa segala macam gitu. Kalau kita tuh nggak, jadi kita tuh emang saling menjaga privasi masing-masing gitu. Keren ya, aduh saya jadi pengen jadi kayak Bu Arif. Anda apaan sih, udah nikah juga? Oh, maaf ya. Jadi kayak kita tuh saling percaya aja, pokoknya intinya saling percaya. Terus komunikasinya lancar sejauh apapun atau selama apapun itu nggak. Iya, itu kasih itu dong apa? Wejangan, trik-trik buat teman-teman yang lagi nonton gimana bisa langgeng sama pasangan. Apa ya, kalau aku sih, ini aku ya, maksudnya aku nggak berniat menggurui atau apa, cuma yang aku rasain selama ini sampai aku sedetik ini sama pasangan aku itu ya, satu karena emang saling menjaga komunikasi ya, karena kita jauh jadi andalanya cuma ponsel gitu, paling nggak telepon atau nggak video call gitu cuma. Terus kemudian yang kedua itu harus saling percaya aja, nggak usah terlalu naruh curiga yang berlebihan gitu. Jadi aku sama dia itu bukan fokusnya ke hubungan kita, tapi memang fokusnya ke urusan kita masing-masing. Makanya sampai sekarang pun juga biasa aja, meskipun udah bertahun-tahun ya, karena emang kita fokusnya nggak di hubungan, jadi ya merasanya ya enjoy aja gitu loh. Itu sih satu tadi komunikasi ya. Yang kedua saling percaya, nggak usah naruh curiga apa-apa. Yang ketiga itu kalau misalkan udah komitmen saling terbuka, itu sih. Yang pertama itu komunikasi, yang kedua percaya, yang ketiga itu saling terbuka, jujur aja sama pasangan. Kalau misalkan kamu udah mulai bosen sama pasangan kamu, jujur aja, nanti kan kita bisa sama-sama memperbaiki kira-kira gimana ya biar kita itu nggak selalu bosen gitu. Kalau misalkan bosen dipendam, akhirnya larinya kemana ya, selingkuh itu paling gitu. Jadi harus terbuka. Oke. Makasih. Oke, sama-sama, bye, semoga bermanfaat.